Bab 1041 apakah ini sedikit lebih kuat? Keduanya menatap Yi Feng lagi, dan kaki mereka mulai melemah. Mata Yi Feng yang biasanya tenang dan ingin tahu tiba-tiba tampak memiliki rasa penindasan yang mengerikan. Setiap langkah yang lebih dekat membuat pikiran mereka tegang. Melihat ini, hati mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Untungnya, King Yin Xianyun mengirim pesan untuk menghibur mereka tepat waktu. Jangan terlalu gugup. Senior Yi Feng berpikiran luas dan tidak akan mempermasalahkan kekasaranmu sebelumnya, tetapi kamu juga harus mengingatnya dan lebih berhati-hati di masa depan untuk menghindari bertemu dengan orang kuat lainnya. Kamu harus tahu bahwa ada orang di luar manusia, dan ada surga di luar surga. Tidak semua orang memiliki pikiran seperti Senior Yi Feng. Mereka berdua diam-diam menghela napas panjang dan buru-buru memberi hormat kepada Yi Feng. Senior, pemuda itu sangat malu dan tidak berani mengangkat kepalanya. Kata-kata yang mendalam itu membuat pipinya panas. Memikirkan kembali kata-kata dan tindakannya sebelumnya, dia hampir malu. Yi Feng tidak berdaya untuk diberi hormat lagi. Jangan sungkan, langsung saja ke intinya. Kata-kata ini seperti panggilan bangun. Keduanya tidak berani menunda lebih lama lagi dan bergegas menuju formasi berdarah itu. Orang tua itu melangkah ke jalan panjang tulang-tulang terlebih dahulu, menatap kabut darah di atas kepalanya, ekspresi garang muncul di wajahnya yang berubah-ubah, dan tangannya mengubah gerakan yang rumit. Jimat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lengan bajunya dan terbang ke udara. Swosh, swosh, swosh. Jimat emas itu terbang langsung ke kabut darah, dan aliran cahaya melesat ke langit. Orang tua itu memancarkan aura yang luar biasa, dan pemandangan yang indah itu juga sangat mengejutkan. Jenggot dan rambutnya berkibar dan mendominasi, dan dia tampak seperti pria yang kuat. Mata Yi Feng berbinar, dan dia merasakan kesegaran yang telah membuka matanya. Formasi itu seperti peluncur roket berbentuk manusia, kuat dan keren. King Yin Xianyun di sampingnya tersenyum dan berbicara dengan percaya diri. Senior Yi, tolong tunggu sebentar. Su tua paling jago dalam formasi susunan dan jimat. Dia seharusnya bisa menghancurkan formasi ini segera. Yi Feng mengangguk. Baiklah. Formasi susunan tampaknya bukan sesuatu yang istimewa, tetapi metode orang tua ini sangat keren. Dia ahli dalam hal itu. Mematahkan metode klan iblis seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi begitu mereka selesai berbicara, orang tua itu perlahan-lahan mereda. Tidak ada lagi jimat yang keluar dari lengan bajunya, dan dia bahkan menarik tangannya kembali dengan susah payah. Dia tersentak dan berbalik untuk membungkuk dengan canggung. Senior Yi, Tuan, formasi susunan ini sangat aneh, seolah-olah memiliki spiritualitas. Pusat susunan terus berubah. Saya telah menghabiskan puluhan ribu jimat untuk menyerang, tetapi setiap kali saya ingin menerobos, selalu ada kekuatan lain untuk mengisi celah itu. Saya malu. King Yin Xianyun tertegun. Dia melihat sekilas ekspresi tak berdaya Yi Feng, dan wajahnya menjadi sedikit malu. Dia baru saja memuji keunikan Su tua, tetapi langsung ditampar wajahnya. Itu benar-benar memalukan. Pemuda itu memberi hormat dan tampak serius. Tuan, mengapa Anda tidak membiarkan saya mencobanya? Kemudian, tuan muda itu mengubah tangannya menjadi telapak tangan, dan kekuatan Taoisme yang mengerikan terpancar dari seluruh tubuhnya. Wajahnya sedikit ganas, dan dia benar-benar meledak dengan seluruh kekuatannya. Apa yang disebut rasa malu mengarah pada keberanian. Telapak tangan yang mengandung kekuatan Taoisme di seluruh tubuhnya bahkan lebih maju dari masa kejayaannya. Hah! Kedua telapak tangan keluar bersamaan, dan angin bersiul. Tetapi ketika angin bertiup ke arah kabut darah di langit, itu seperti setetes air di lautan, dan menghilang sebelum bertiup jauh. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi, bahkan lebih memalukan dari sebelumnya. Wajah pemuda itu memerah, dan dia tidak berani melihat ke belakang dalam posisi kuda. Yi Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang dahinya dengan tenang, dan tidak berani berkomentar dengan keras. Tua dan muda ini benar-benar tidak baik, semuanya adalah guntur dan hujan, peluncur roket, peniup, semuanya adalah rak bunga. Melihat bahwa dia akan kehilangan kendali, King Yin Xianyun sedikit mengernyit. Formasi ini memang bagus, sepertinya hanya prajurit surgawi yang bisa digunakan. Suara lembut itu jatuh, dan langkah-langkah batu giok itu bergerak ringan. Sosok dengan rambut hitam beterbangan itu secantik lukisan, memegang pedang tajam dengan cahaya dingin. Wanita cantik dan pedang itu saling melengkapi, yang membuat orang kagum. Pria tua dan pria muda itu segera melangkah mundur ke samping, wajah mereka penuh rasa malu, dan menantikan niat pedang yang mengerikan itu. Melihat pedang dengan cahaya dingin yang tersebar, Yi Feng juga bersemangat. Prajurit surgawi legendaris pasti akan dapat menghancurkan formasi ini. Mereka bertiga menatap ke depan dengan serius. King Yin Xianyun memegang pedang di depannya dengan kedua tangan, dan matanya yang sedikit tertutup perlahan terbuka. Dingin yang tak tertandingi tiba-tiba pecah, dan sekelilingnya ditutupi dengan dingin. Pedang prajurit surgawi tampaknya terbangun, dan mengeluarkan suara dengungan yang mengerikan. Dengung. Pedang itu terdengar seperti auman naga, bergema di antara langit dan bumi. Cahaya pedang biru terus mengembun, dan permata yang bertatahkan pada badan pedang menjadi menyilaukan.
Cahaya yang cemerlang itu langsung melesat ke langit, dan bahkan kabut hitam pun tidak dapat menghalanginya, seolah-olah akan menembus dunia ini. Kedua bawahan itu begitu bersemangat hingga mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan. Sosok yang kuat itu sudah cukup untuk membuat mereka penuh kekaguman. Yi Feng juga terkejut, seolah-olah dia sedang menonton film Star Wars. Wah, itu tampak seperti pedang laser. Spesifikasi dan auranya sama sekali tidak ada bandingannya dengan dua pena berwarna di sampingnya. Tidak heran mereka disebut prajurit surgawi. Mereka lebih kuat dari senjata suci. Itu benar. Saat pedang yang menembus langit dan bumi tertusuk, cahaya pedang itu menunjuk langsung ke kabut darah. Kedua bawahan itu membuka mata mereka dengan gembira, takut mereka akan melewatkan momen yang mengerikan itu. Yi Feng juga menyaksikan dengan gugup, berharap jalan ke depan bagi para iblis akan terbuka. Tetapi ketika cahaya pedang itu tenggelam ke dalam kabut darah, itu hanya bergerak maju selama beberapa napas dan kemudian tidak ada gerakan. Cahaya itu berangsur-angsur menghilang dan menghilang dalam sekejap mata. Itu tampak seperti ditelan oleh kabut darah. Mulut Yi Feng berkedut. Apakah itu sudah berakhir? Tidak mungkin. Pedang sekuat itu bahkan tidak menimbulkan gelombang. Pria tua dan pria muda itu juga bingung, ekspresi mereka menjadi sedikit serius, seolah-olah mereka telah menyaksikan kegagalan lagi, tetapi mereka tidak berani berkomentar. Pada saat ini, King Yin Xianyun telah mundur dengan wajah serius. Dia menatap langit dengan enggan, dengan ekspresi ragu. Formasi ini benar-benar aneh. Bahkan tentara surgawi tidak dapat menghancurkannya. Tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas dan tidak dapat dihancurkan dengan kekuatan kasar. Apakah benar-benar sehebat itu? Bahkan tentara surgawi tidak dapat melakukannya. Yi Feng bingung ketika mendengarnya. Mengikuti pandangannya untuk melihat ke langit, dia melihat bola kabut merah melayang-layang. Selain itu, tidak ada yang istimewa. Itu tidak tampak keterlaluan seperti yang mereka katakan. Jika mereka benar-benar tidak dapat menghancurkan formasi ini, apakah mereka akan kehilangan kesempatan untuk melawan iblis? Mereka berlari sejauh ini dan hanya bisa melihat-lihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Yi Feng marah dan melihat ke sana dengan enggan. Mengapa aku tidak mencoba? Bagaimanapun, ketiga alien itu telah gagal. Jika dia memiliki kultivasi yang sedikit lebih kuat, dia mungkin dapat menghancurkan formasi tersebut. Tidak masalah jika dia mencoba. Kedua bawahan itu mendongak ke arah suara itu, tampak seolah-olah mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. King Yin Xianyun ragu-ragu sejenak, menggelengkan kepalanya dan membujuk dengan lembut. Senior Yi, sebaiknya kamu tidak mencoba. Bahkan para prajurit surgawi tidak dapat menghancurkan formasi ini. Membuang-buang energi untuk mencoba lagi. Aku khawatir hanya para ahli formasi dari Lansing kita yang dapat membantu menghancurkan formasi ini. Junior tidak bermaksud menyinggungmu. Kultivasimu sedikit lebih kuat dari kami, tetapi formasi ini memang bukan sesuatu yang dapat dihancurkan oleh kekuatan eksternal. Tolong jangan salah paham. Kata-kata itu masuk akal, tetapi Yi Feng masih tidak mau menyerah. Lebih baik aku mencoba. Gadis ini berbicara banyak tentang iblis. Hanya ada beberapa bayi yang berpengalaman di sepanjang jalan. Akhirnya, mereka mencapai base camp, dan kamu mengatakan kepadaku bahwa mereka tidak dapat masuk dan hanya dapat berkeliaran di luar. Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak akan mau menerimanya. Mendengar desakannya, King Yin Xianyun hanya bisa mengangguk pelan. Baiklah, kami akan menunggumu di sini, senior. Yi Feng melangkah maju dan berdiri di persimpangan tulang-tulang itu, menatap ke langit. Itu tampak seperti kabut berwarna darah, yang paling-paling membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Apakah itu benar-benar menakutkan? Dengan keraguan di matanya, dia langsung mengeluarkan parang itu. Melihat semuanya hitam, itu tampak seperti kualitas biasa, tanpa cahaya bilah yang menakutkan, atau cahaya dingin yang mempesona, seolah-olah itu bahkan tidak sebagus senjata biasa, apalagi dibandingkan dengan prajurit surgawi. Pisau semacam ini tidak mungkin untuk membelah formasi klan iblis. Tetapi senior itu bersikeras untuk mencoba, siapa yang berani menghentikannya. King Yin Xianyun dan keduanya saling memandang dengan tenang, dan hanya bisa menunggu tanpa daya. Ketika dia mendesah diam-diam, Yi Feng mengayunkan pisau ke langit. Sua, dengan gelombang cahaya, kabut darah langsung terpisah di kedua sisi. Dalam beberapa tarikan napas, warna darah yang menyelimuti langit menghilang sepenuhnya, dan bahkan kabut hitam yang awalnya bergema tampak beberapa kali lebih tipis, seolah-olah tertiup bersih dalam satu tarikan napas. Dengan satu pisau, langit menjadi cerah dan udaranya segar. Melihat pemandangan ini, ketiga orang itu tiba-tiba membatu karena terkejut. His, mata lelaki tua itu membelalak, dan dia menarik napas dalam-dalam. Dengan satu pisau, formasi klan iblis hancur. Aku tidak pernah menyangka bahwa senior Yi Feng akan begitu menakutkan. King Yin Xianyun masih bisa berdiri diam, tetapi wajahnya pucat, dan dia menatap kosong, benar-benar terpana oleh pemandangan yang dilihatnya. Ini hanya sedikit lebih kuat dari mereka. Formasi klan iblis begitu menakutkan sehingga bahkan para prajurit surgawi tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan satu pisau, itu dipotong menjadi ketiadaan.
Kesenjangan itu benar-benar di luar imajinasi. Melihat dengan tenang, hanya ada punggung Yi Feng di depan jalan tulang panjang, seolah-olah berdiri di antara langit dan bumi. Ekspresi King Yin Xianyun menjadi lebih takut, dan napasnya menjadi hati-hati. Mata jernih yang bergetar itu benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Bab 1042 melihat cahaya siang lagi pada saat yang sama. Di dalam gerbang langit berbintang, kepala iblis dan puluhan ribu iblis tiba-tiba terdiam, menatap jalan panjang tulang di bawah langit yang cerah. Suasana yang sangat menyedihkan menyebar dengan tenang. Puluhan ribu iblis berkeringat dingin, dan banyak bayangan raksasa yang kuat langsung menahan napas dan terdiam seperti kematian. Iblis inci dengan gigi tajam dan telinga panjang memberi hormat dengan gemetar, dan suaranya mulai bergetar. Tuanku, manusia ini bahkan lebih menyimpang dari pria botak sebelumnya, dan formasi pengorbanan darah telah rusak. Kata-kata itu membangunkan puluhan ribu mata raksasa dan gemetar. Kepala iblis juga bergidik hebat. Tiba-tiba berbalik, pupil gelap di bawah jubah itu meledak dengan amarah. Tanpa peringatan apapun, dia mengangkat kakinya yang panjang dan menginjak keras iblis inci di kakinya. Kamu sangat banyak bicara. Kamu sangat banyak bicara. Aku tidak buta, tidak bisakah aku melihat? Kamu sangat banyak bicara. Para iblis ketakutan dan tidak berani berbicara sama sekali. Mereka membiarkan iblis inci diinjak-injak hingga tak bisa dikenali lagi tanpa ampun. Hanya kepala iblis yang keriput itu menunduk gugup dan berkata, Tuanku, lalu bagaimana kita harus menghadapi manusia ini? Pertanyaan ini menyentuh hati para iblis. Gerakan kepala iblis itu juga membeku di udara, dan seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah disiram dengan baskom berisi air dingin. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja lari, atau kau bisa menghentikannya. Para iblis membuka mata lebar-lebar, dan pupil mereka yang melebar penuh dengan keterkejutan dan keraguan. Kepala iblis yang keriput itu berbicara dengan gugup, dengan wajah penuh keraguan. Tetapi tuanku, jika kita melarikan diri dari medan perang, Jenderal Iblis itu pasti tidak akan membiarkan kita pergi di masa mendatang. Baru setengah jalan mengucapkan kata-kata itu, kepala iblis itu menoleh ke belakang dengan ganas. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan kepala-kepala iblis itu secara langsung, membuatnya berderak. Pada saat yang sama, dia berbicara dengan ganas untuk menutupi kepanikannya, dan memarahi Tu Musingzi begitu banyak hingga dia terbang melintasi langit. Omong kosong, apakah aku melarikan diri dari medan perang? Ini untuk menjaga kekuatan tempur klan iblis kita. Ini seharusnya menjadi taktik mundur. Semua manusia tahu bahwa, ada gunung hijau, tidak perlu khawatir tentang kayu bakar. Kau telah berada di Yunsing begitu lama, tetapi kau bahkan tidak memahami kebenaran ini. Kau benar-benar bodoh. Kau menodai status bangsawan klan iblis kita. Dia mengutuk dan menenangkan suasana. Para iblis mengangguk berulang kali. Dalam sekejap, taktik mundur disetujui. Jalan panjang tulang, Lansing dan dua lainnya terkejut dan memberi hormat untuk waktu yang lama. Yi Feng tidak berpikir formasi itu sekuat itu, jadi dia mengucapkan beberapa kata rendah hati untuk menyesuaikan dengan suasana. Melihat ke ujung jalan panjang tulang, ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Cahaya di antara dua tengkorak itu adalah gerbang langit berbintang, kan? King Yin Xianyun sedikit tenang, menatapnya dengan serius dan menjawab, apa yang dikatakan senior itu sangat benar. Itu adalah gerbang langit berbintang. Tidak ada iblis di sekitar, jadi mereka pasti bersembunyi di dalamnya. Iblis-iblis itu sangat licik dan ganas sehingga mereka tidak akan membiarkan kita menghancurkan gerbang langit berbintang dengan mudah. Pasti akan ada pertempuran sengit berikutnya, dan ada kemungkinan untuk menemukan jebakan dan rencana jahat. Kedua bawahan itu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menunggu pertempuran. Suasana tiba-tiba menjadi serius, dan Yi Feng juga siap secara mental untuk pertempuran sengit. Memegang parang dengan erat, dia berjalan maju di jalan panjang yang dipenuhi tulang. Setelah berjalan 1000 kaki dengan hati-hati, dia akhirnya mencapai ujung jalan yang panjang. Dua kerangka setinggi beberapa kaki itu penuh dengan aura pembunuh, yang membuat orang merasa takut pada pandangan pertama. Mereka berbaring di kedua sisi gerbang. Saya tidak tahu sudah berapa tahun mereka mengalaminya. Gerbang besar itu dikelilingi oleh kabut gelap, dan ada aura dingin dalam keanehan itu. Gerbang besar itu hanya meninggalkan celah, dan kegelapan tak berujung melonjak di dalamnya, seolah-olah keberadaan yang sangat menakutkan akan segera muncul. Bahkan jika mereka berada beberapa kaki jauhnya, mereka masih bisa merasakan rasa penindasan yang mengerikan. King Yin Xianyun menggenggam erat prajurit surgawi di tangannya dan memperingatkannya dengan hati-hati. Senior Yi, harap berhati-hati. Pada saat yang sama, dia juga memberi perintah serius kepada mereka yang ada di belakangnya. Bersiaplah untuk pertempuran, saling menjaga dan jangan ceroboh. Ketiganya sangat waspada dan menatap gerbang dengan serius. Namun, tepat ketika mereka waspada dan berhati-hati, sebuah suara teriakan datang dari dalam gerbang. Cepat, mundur, klan iblis banteng seharusnya tidak merampok. Kalian orang-orang sialan seharusnya tidak menyerobot antrean. Ketiganya saling menatap dengan heran. Pemuda itu bergumam dengan heran. Sepertinya aku, mendengar bahwa klan iblis akan mundur.
Yi Feng mengerutkan kening dan berjalan menuju gerbang dengan rasa ingin tahu. Dengan dia memimpin jalan, ketiga lainnya memiliki banyak kepercayaan diri. Mereka mengikutinya satu demi satu dan berdiri di depan gerbang langit berbintang, melihat melalui celah di pintu. Melihat pemandangan ini, Lan Xing dan dua lainnya semuanya tercengang. Dalam kegelapan yang pekat, bayangan raksasa iblis dapat terlihat samar-samar dalam kekacauan. Berbagai iblis bergegas mengemasi barang-barang mereka, membawa setumpuk benda besar dan kecil. Bahkan jika ada sosok di depan mereka yang mengarahkan mereka, itu sudah berantakan. Pandangan sekilas menunjukkan bahwa mereka seperti pengungsi yang melarikan diri dari kelaparan. Pemandangan ini terlalu sulit dipercaya. King Yin Xianyun dan dua lainnya benar-benar tercengang, bola mata mereka jatuh ke tanah. Wajah Yi Feng begitu suram sehingga air bisa menetes keluar darinya. Apakah ini iblis yang licik dan berbahaya yang kamu sebutkan, dengan kekuatan yang kuat? Yi Feng bertanya dengan wajah muram. Dia pikir dia bisa melakukan pertempuran sengit. Bahkan jika dia tidak bisa mati, dia setidaknya bisa meningkatkan satu atau dua level. Tetapi siapa yang tahu bahwa iblis-iblis ini melarikan diri bahkan sebelum mereka memasuki pintu. Buang-buang waktu setengah hari untuk berjaga-jaga. Wajah King Yin Xianyun penuh dengan garis-garis hitam, dan dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa iblis-iblis itu akan seperti ini? Perkembangan masalahnya terlalu aneh. Bahkan dengan bantuan senior Yi Feng, sifat iblis yang haus darah dan kejam seharusnya tidak mundur seperti ini. Semakin dia memikirkannya, semakin bingung dia. King Yin Xianyun mulai meragukan hidup. Namun, dia tidak tahu apa artinya bagi para iblis untuk menghancurkan formasi pengorbanan darah yang telah mereka buat dengan satu pedang. Tiba-tiba, King Yin Xianyun memperhatikan parang di bahu Yi Feng, dan sedikit keraguan melintas di matanya. Itu tampak biasa saja, tetapi tidak ada kelainan di depan prajurit surgawi. Jika itu adalah senjata suci biasa, itu mungkin akan ditekan dan redup saat ini. Dilihat dari penampilan kasar pedang panjang ini, itu tidak akan berlebihan bahkan jika itu bergetar dan patah. Semakin dia melihat, semakin dia curiga. King Yin Xianyun perlahan membuka matanya, seolah-olah dia telah menemukan kebenaran yang mengerikan. Pisau senior Yi Feng ini. Tampaknya, itu juga prajurit surgawi. Kalau tidak, tidak mungkin untuk menahan tekanan prajurit surgawi begitu dekat. Swiss. Kebenaran yang mengejutkan akhirnya terungkap, dan mata King Yin Xianyun membelalak. Dia pikir Yi Feng mampu membelah formasi karena kultivasinya yang mengerikan. Sekarang tampaknya senjata senior itu setidaknya setingkat prajurit surgawi. Ini bahkan lebih mengerikan. Bahkan di Lan Xing, tidak mudah bagi orang biasa untuk memiliki prajurit surgawi. Di Yunxing ini, yang telah ditutup selama 100.000 tahun, bahkan lebih jarang untuk memiliki prajurit surgawi. Kultivasi senior Yi Feng memang mengerikan, tetapi latar belakang yang menggugah pikiran ini beberapa kali lebih buruk. Gelombang ketakutan dan kegelisahan lainnya. King Yin Xianyun secara pribadi mengalami kebenaran bahwa selalu ada surga yang lebih tinggi, dan tidak lagi memiliki sedikit pun keunggulan bawaan. Dengan tenang membungkuk, mata King tidak berani menatap Yi Feng dengan mudah. Senior, perjalanan ini sepenuhnya bergantung pada bantuanmu, tetapi gerbang langit berbintang belum hancur. Aku harap kamu akan memberi sedikit jalan dan mengizinkanku untuk menyelesaikan misi ini. Kedengarannya seperti tidak ada lagi monster untuk dilawan. Yi Feng tercengang ketika mendengar suara itu, dan hatinya sangat kecewa. King Yin Xianyun melangkah keluar dengan pedang, dan niat pedang yang mengerikan itu tersebar. Cahaya hijau itu seperti benang yang terjalin dan bergema di sekujur tubuhnya, seperti dewi dalam lukisan, memancarkan napas dingin yang tak dapat diganggu-gugat. Senior, silakan mundur beberapa langkah. Mendengar suara itu, Yi Feng tidak punya pilihan selain mundur dan berdiri beberapa kaki dari dua lainnya. King Yin Xianyun memegang pedang di kedua tangan, dan permata itu mulai memancarkan cahaya yang cemerlang. Pedang prajurit surgawi terbangun lagi, dan cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi dan terjalin, langsung menuju langit yang gelap. Sosok yang tinggi dan ramping itu begitu kecil di depan gerbang raksasa setinggi 1000 kaki, tetapi memiliki aura yang menakutkan, seolah-olah itu adalah pedang ajaib itu sendiri, dan kabut hitam yang kotor tidak berani menyentuhnya. Di depan cahaya yang menyilaukan, kabut hitam yang luas menyala, dan terus melonjak dan mundur dengan panik. Saat pedang itu ditebas, gerbang langit berbintang terbelah menjadi dua oleh cahaya pedang, dan bumi mulai bergetar. Gerbang raksasa itu tenggelam dalam cahaya pedang yang tak berujung, dan kabut hitam di dalam gerbang itu lari dengan panik ke kedalaman, seolah-olah jalan keluarnya terputus. Boom! Suara itu bergema, dan dunia berdengung. Gerbang langit berbintang yang besar ditelan oleh cahaya, dan tengkorak besar itu berubah menjadi bubuk. Dalam sekejap, kabut hitam yang pernah memenuhi langit dan bumi mulai menghilang, getaran bumi menjadi semakin jelas, dan jalan berkabut yang panjang menjadi nyata. Semua tulang dan bunga berdarah seperti kayu busuk yang telah tertiup angin selama ribuan tahun. Matahari secara bertahap menembus awan, dan bumi yang tandus menunjukkan wajah aslinya lagi. Tidak ada lagi kabut hitam, dan jalan panjang yang menakutkan itu hilang.
Gerbang langit berbintang benar-benar hilang, seolah-olah itu hanya gelembung mimpi. Meskipun penuh dengan bekas luka, dunia akhirnya mendapatkan kembali kejernihannya. Awan-awan dibersihkan dan matahari menyinari dunia. Kegelapan yang dulunya tak terbatas akhirnya hilang oleh sinar matahari yang hangat. Kedua bawahan itu saling memandang, mengepalkan tangan mereka dan berteriak dengan gembira. Berhasil. Hebat, akhirnya selesai. Yi Feng, yang sedang menonton, memiliki ekspresi kosong di wajahnya, dan perasaan bosan menghampirinya. Kegembiraan dan kesedihan orang-orang tidak berhubungan. Dia benar-benar tidak bisa bahagia sama sekali. Dia bahkan belum berusaha keras, dan klan iblis sudah tamat. Nima, setelah menarik napas, Yi Feng terus bertanya, apalagi yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu perlu pergi ke tempat lain? King Yin Xianyun tersenyum ketika mendengarnya. Kami datang ke Yunsing untuk para iblis. Sekarang gerbang langit berbintang telah dihancurkan, para iblis tidak akan menjadi ancaman bagi Yunsing dalam jangka pendek, dan kami tidak perlu pergi ke tempat lain. Kami akan segera kembali untuk melaporkan semuanya. Hah, aku belum memainkan peran sebagai pemandu, tetapi mereka telah melakukan tugas mereka. Ini agak terlalu sederhana. Yi Feng melambaikan tangannya tanpa daya, oke, ayo kembali. Ketiganya mengangguk dengan hormat. Setelah berkemas sederhana, keempatnya memulai perjalanan pulang mereka. Karena gerbang ruang angkasa telah hancur, tidak ada lagi iblis dan kabut hitam yang berteleportasi ke sini. Area hitam di seluruh Yunsing mulai berangsur-angsur surut dan melihat cahaya lagi. Perjalanan pulang secara alami jauh lebih lancar daripada perjalanan ke sini. Beberapa hari kemudian, kapal terbang itu berhenti lagi, sudah di pintu masuk koridor kuno di langit berbintang. Setelah menyapa dengan sederhana, King Yin Xianyun menoleh ke belakang dan memberi hormat, dan warna aneh di matanya yang jernih tidak dapat disembunyikan. Saya akan mengingat bantuan Anda kali ini, senior. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk berterima kasih. Melihat gadis alien itu pergi, masalah itu berakhir. Meskipun tidak banyak yang didapat, Yi Feng senang menyelesaikan krisis klan iblis. Setidaknya dia melakukan hal yang baik dan bertemu dengan beberapa teman baru. Karena sopan santun, dia juga mengundang dengan senyuman. Apakah kamu ingin tinggal di desa selama beberapa hari untuk beristirahat? Mata King Yin Xianyun menunjukkan rasa terima kasih, dan nadanya lebih tulus. Terima kasih, senior, tetapi kami memiliki tugas penting untuk dilakukan dan harus segera kembali. Perjalanan ke klan iblis ini sangat aneh dan perlu dilaporkan sesegera mungkin. Saya akan berterima kasih lagi saat kita bertemu di masa mendatang. Yi Feng mengangguk sedikit, dan dia lebih ingin tahu tentang kampung halaman gadis itu. Lansing pasti lebih kuat dari Yunsing, dan ada senjata sihir tingkat tinggi yang belum pernah terdengar. Jika tidak terduga, pasti ada banyak orang kuat di planet ini. Jika saya pergi ke Lansing, bukankah kemungkinan besar saya akan mati? Jika saya tidak bisa mati, kecepatan mendapatkan pengalaman juga harus lebih cepat, bukan? Rencana sebelumnya muncul kembali di benak, dan Yi Feng mengambil kesempatan untuk melihat gadis itu. Kamu berjanji padaku sebelumnya bahwa kamu akan membiarkanku pergi ke Lansing setelah menyelesaikan misi ini. Bisakah aku pergi bersamamu sekarang? King Yin Xianyun tertegun, dan tersenyum dan menjawab dengan jujur. Senior, kamu bercanda. Janji sebelumnya sangat bodoh, kuharap kau memaafkanku. Dengan kultivasimu, kau tentu bisa pergi ke Lansing. Tapi, kekuatanmu terlalu kuat. Jika kau pergi ke Lansing, kau harus melapor terlebih dahulu untuk menghindari masalah yang tidak perlu. King Yin Xianyun berkata, menantikan janji itu. Lain kali kami datang, kami pasti akan memberitahumu tentang hasil masalah ini, dan kemudian mengundangmu untuk pergi ke Lansing bersama untuk menunjukkan keramahan kami. Mendengar ini, Yi Feng mengangguk. Itu benar, dia juga seorang master, dan dia mungkin harus mendaftar jika dia pergi ke sana. Kalau begitu, selamat jalan. Yi Feng membungkuk dan tersenyum. Sampai jumpa, senior. Ketiganya mengangguk dengan hormat, lalu melangkah ke atas kapal terbang. Setelah beberapa saat, kapal terbang itu masuk jauh ke dalam koridor tak berujung dan menghilang. Bab 1043 bukankah ini harta karun yang telah dikirimkan kepadamu? Perahu terbang itu melewati koridor kuno, menyapu awan-awan di lautan bintang. Riak-riak di kehampaan berhamburan, dan setengah hari kemudian telah tiba di Lansing. Perahu terbang itu mendarat di sebuah pulau peri di lautan kabut. Persegi seluas 10.000 kaki itu penuh dengan orang-orang. King Yin Xianyun melangkah keluar dari perahu terbang, menimbulkan sensasi. Orang suci telah kembali. Kamu layak menjadi orang suci paviliun Dewa Bulanku. Kamu telah memusnahkan klan iblis Yunsing hanya dalam waktu setengah bulan. Hanya sisa-sisa klan iblis yang layak dibandingkan dengan paviliun Dewa Bulanku. Selamat datang di orang suci. Banyak pria dan wanita muda menyambut kedua belah pihak dengan kagum. King Yin Xianyun melangkah maju dengan acuh tak acuh, sosoknya yang anggun melangkah keluar dari lautan orang, berjalan melalui istana-istana yang menjulang tinggi, dan rok panjangnya yang polos menyapu mata yang tak terhitung jumlahnya, masih sangat tak terjangkau. Kedua pengikut itu tidak berani berjalan bersama lagi, dan hanya menunggu di alun-alun. Mata orang banyak mengawasi dari jauh.
Sosok tunggal itu menaiki 99 anak tangga panjang dan berhenti di depan aula di puncak Pulau Peri. Lautan awan bergulung-gulung, dan cahaya bulan tampak indah. King Yin Xianyun membungkuk dengan kedua tangan di luar aula, mengangguk dan menunggu dengan tenang. Tuan, saya kembali. Suara perubahan kehidupan datang dari aula, setenang air. Masuklah. King Yin Xianyun melangkah ke aula, berjalan maju puluhan langkah, dan pita di tangannya menyala, dan prajurit surgawi yang cemerlang dipegang rata di telapak tangannya. Tuan, saya di sini untuk mengembalikan pedang Dewa Bulan. Di balik tirai manik-manik, sosok yang duduk dengan tenang di bangku itu menjawab dengan tenang. Yah, Anda benar-benar tidak mengecewakan saya. Dengan lambaian ringan lengan panjangnya, pedang Dewa Bulan berubah menjadi pita dan dibawa kembali ke lengan bajunya. Sosok ini adalah pemilik sebenarnya dari pedang Dewa Bulan, yaitu Master Paviliun Dewa Bulan Kontemporer, yang juga merupakan sosok di seluruh Lansing. Kata-kata pujian terdengar, dengan sedikit keterkejutan dalam nadanya. Yuner, perjalananmu ke Yunsing kali ini lebih lancar dari yang kuduga. Sepertinya kau memiliki banyak wawasan kali ini. King Yin Xianyun mengangguk sebagai tanggapan, menceritakan semuanya dengan jujur. Guru, selama perjalanan ke Yunsing ini, berkat bantuan seorang Master Yunsing, aku berhasil menghancurkan gerbang langit berbintang. Master Paviliun Dewa Bulan perlahan mengangkat matanya. Yunsing mengalami pertempuran berdarah 100.000 tahun yang lalu, bagaimana mungkin ada Master? King Yin Xianyun tampak hormat dan berbicara dengan nada hormat. Guru, meskipun Yunsing sekarang kurang berbakat, ia memiliki warisan yang luar biasa. Kami bertemu dengan seorang master senior bernama Yi Feng dalam perjalanan ini, dan ia juga memiliki prajurit surgawi di tangannya. Sosok di balik tirai itu berhenti dengan jelas, dan nadanya menjadi semakin terkejut. Prajurit surgawi, benarkah? Orang ini berada di alam mana? Mata King Yin Xianyun dipenuhi rasa kagum. Benar sekali, senior Yi memang memiliki prajurit surgawi. Mengenai kultivasinya, saya harap guru akan memaafkan saya. Kultivasi saya dangkal dan sulit bagi saya untuk membedakannya. Saya hanya dapat menyimpulkan bahwa kultivasi senior Yi mendekati pangkat surgawi. Aula tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa napas, Master Paviliun Dewa Bulan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengaguminya. Saya tidak menyangka ada orang seperti itu di Yunsing. Sungguh mengejutkan. Anda dapat berteman dengannya terlebih dahulu, yang juga merupakan keuntungan. Di masa depan, dia akan diterima di Paviliun Dewa Bulan kita dan menjadi seorang penatua. Tidaklah tidak adil untuk memperlakukannya dengan tidak adil. King Yin Xianyun senang mendengarnya dan membungkuk untuk berterima kasih padanya. Terima kasih, Guru. Saya memang telah membuat perjanjian dengan senior Yi untuk mengundangnya ke Yunsing di masa depan. Kepala Paviliun Dewa Bulan mengangguk puas, dan sedikit kegembiraan karena hal-hal baik datang berpasangan melintas di matanya. Tiba-tiba, tatapan mata yang dalam itu berubah dingin. Dia melirik ke arah pintu aula dengan acuh tak acuh. Siapa yang menguping apa yang kukatakan? Ada hawa dingin dalam suaranya, dan tekanan yang hebat menyapu langit dan keluar dari aula seperti embusan angin. Tidak ada kemungkinan untuk bersembunyi di sudut manapun. King Yin Xianyun merasa dingin di sekujur tubuhnya hanya dengan tersapu olehnya. Tekanan yang menyesakkan dan mengerikan itu hampir membuatnya tidak bisa bergerak. Meskipun dia adalah orang suci Paviliun Dewa Bulan dan Putri Surga yang dikagumi semua orang, jarak antara dia dan gurunya masih seperti jarak antara langit dan bumi. Di luar pintu, mata tetua Xiong Fen mengembara, seolah-olah dia tergerak. Tiba-tiba, dia diliputi oleh tekanan yang hebat, wajahnya tampak sedikit jelek, dan darahnya mulai mengalir deras. Dia harus menggertakkan giginya dan menunjukkan rasa hormatnya. Guru, mohon maafkan saya. Saya tidak bermaksud menguping. Saya hanya memiliki masalah penting untuk dilaporkan ke sekte. Melihat wajah lelaki tua gemuk itu dengan jelas, Master Paviliun Dewa Bulan melambaikan lengan bajunya yang panjang. Swiss. Tiba-tiba, kekuatan aula menghilang. King Yin Xianyun dan para pengunjung menghela napas lega, seolah-olah mereka telah selamat dari bencana. Suara yang dalam itu semakin keras dan sulit untuk mengatakan apakah itu senang atau marah, tetapi tekanan yang mengerikan itu bahkan lebih kuat. Ada apa? Hanya dua kata, acuh tak acuh, mengungkapkan tirani yang tak tertahankan, sama sekali berbeda dari kedekatan dan kedamaian sebelumnya, bahkan udara di aula sedikit lebih dingin. Penatua Xiong Fen mengulurkan daftar di lengan bajunya dengan kedua tangan, mengangguk dan berbicara dengan hormat. Laporkan kepada Master Paviliun. Daftar murid baru di kabinet telah dibahas dan diselesaikan sementara. Silakan lihat. Master Paviliun Dewa Bulan mengarahkan jarinya dan daftar itu terbang dengan mantap ke tirai manik-manik. Kemudian dia berkata dengan dingin. Kalian bisa pergi. Penatua Xiong Fen tidak berani berbicara lagi, dan buru-buru membungkuk dan meninggalkan aula. Baru setelah dia berjalan menuruni 99 anak tangga yang panjang, sosoknya yang gemuk menjadi rileks. Dia menyeka keringat dingin dari pelipisnya dan menghela napas lega. Hah! Meskipun perbedaan dalam kultivasinya tidak besar, Master Paviliun Dewa Bulan mempraktikkan metode rahasia dan memiliki berkah dari prajurit surgawi. Dia benar-benar tidak dapat menghadapinya.
Bahkan dengan gelar sesepuh yang kosong, dia jauh lebih rendah dari status orang suci. Dia menelan kata-katanya dengan enggan dan terus maju, dan emosinya yang rumit mulai terjalin. Yunsing benar-benar memiliki prajurit surgawi. Dalam benak Xiong Fan, apa yang baru saja dia dengar terus bergema. Sampai dia berjalan melintasi alun-alun, dia melihat murid muda Hu Weifang yang kembali bersama orang suci itu. Murid ini akhir-akhir ini sangat dihormati, dan dia juga pergi ke Yunsing bersama Sang Santo. Mungkin dia bisa menemukan sesuatu. Dengan tatapan aneh di matanya, Xiong Fencang mendekat dengan tenang. Dia bertanya dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ahem, Xiao Hu, kamu baru saja kembali ke sekte dalam waktu setengah bulan. Tampaknya perjalanannya sangat lancar. Anak-anak muda benar-benar hebat. Hu Weifang telah mengalami pelajaran dari Yunsing. Mendengar pujian dari sang tetua, dia merasa senang, tetapi dia tidak berani terbawa suasana. Kata-katanya beberapa kali lebih rendah hati dari sebelumnya. Tidak, tidak, tetua, kamu terlalu baik. Itu semua karena perintah baik Sang Santo. Su Tua dan aku hanya mengikuti perintahnya. Beraninya kita mengambil pujian untuk itu. Saat dia mengatakan ini, mata Hu Weifang sedikit penuh dengan emosi. Sejujurnya, itu semua berkat bantuan seorang guru senior. Seperti yang diharapkan, ada seorang guru. Mata tetua Xiong Fan bersinar dengan tatapan aneh, dan dia bertanya dengan sengaja untuk memprovokasinya. Guru, haha, Yunsing telah mengalami isolasi selama 100.000 tahun. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Lansing kita? Guru mana yang dimilikinya? Guru yang kamu bicarakan mungkin belum pernah melihat prajurit surgawi. Nada suaranya penuh dengan kebanggaan, seperti Hu Weifang di masa lalu. Namun, sejak dia menyaksikan kultivasi dan perilaku senior Yi Feng, Hu Weifang telah membuat kemajuan besar. Dia tidak mengejek ketidaktahuan Penatua Xiong Fan, tetapi hanya terkekeh dengan emosi. Haha, Penatua, kamu salah. Sejujurnya, guru itu memiliki prajurit surgawi di tangannya. Setelah mendapatkan konfirmasi, mata Xiong Fan berbinar, tetapi dia tetap tenang dan berpura-pura marah dan sarkastik. Bagaimana mungkin? Kamu masih muda dan bodoh, jadi kamu pasti salah melihatnya. Hu Weifang menjelaskan dengan tulus, matanya penuh dengan rasa hormat, murid bersedia menjamin dengan nyawanya bahwa ini benar-benar benar. Yunsing memang telah menurun, dan orang-orang suci biasa sudah memiliki kekuatan tempur tingkat atas. Namun, terjadi kecelakaan dengan senior Yi Feng, dan kami cukup beruntung untuk mendapatkan bantuan dari senior dengan pedang ajaib, berhasil menghancurkan formasi klan iblis dan menghancurkan gerbang menuju langit berbintang. Setelah perjalanan ini, para murid akhirnya tahu apa artinya selalu ada orang lain. Hati Xiong Fan terbakar ketika mendengar ini, dan warna aneh di matanya hampir tidak dapat disembunyikan. Yunsing sebenarnya memiliki tentara surgawi. Di planet yang terbelakang dan tertutup itu, bahkan jika seorang orang suci memiliki kekuatan tempur tingkat tinggi, dengan tentara surgawi di tangan, ia memang dapat merajalela, dan pemiliknya juga dapat dianggap sebagai master. Namun, koridor kuno telah dibuka, dan Yunsing pasti akan terlihat oleh banyak orang kuat di luar bintang di masa depan. Yang disebut master dengan tentara surgawi tidak berbeda dengan anak-anak berusia 3 tahun yang membawa emas di pusat kota. Cepat atau lambat, mereka semua akan menjadi milik orang lain. Sekarang setelah ia mengetahuinya terlebih dahulu, bukankah ini harta yang telah dikirimkan kepadanya? Selama dia memiliki prajurit surgawi, dia akan memiliki modal untuk meninggalkan paviliun Dewa Bulan dan tidak perlu lagi melihat wajah orang lain. Hati tetua Xiong Fan sedang kacau, dan dia hampir tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Jadi begitulah. Sepertinya aku dangkal. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Jadi selamat tinggal. Dia mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal dan pergi dengan mantap. Ketika dia kembali ke halaman elegan tempat dia tinggal, langkah Xiong Fan tiba-tiba bertambah cepat, dan senyum di wajahnya tidak bisa lagi ditahan. Dia melangkah ke ruang alkimia. Nak, kita punya kesempatan besar. Xiong Zong sedang memurnikan ramuan, dan dia mengangkat wajahnya yang gemuk penuh dengan hitam dan abu-abu dengan bingung. Ah, apa kesempatan ayah? Xiong Fan tampak bangga, membungkuk dan menunjukkan senyum yang tak terduga. Haha, aku menemukan keberadaan prajurit surgawi. Apakah menurutmu ini kesempatan besar? Begitu bisikan itu jatuh, Xiong Zong terkejut dan wajahnya tiba-tiba berubah, dan seluruh orang itu melompat. Ya Tuhan, dengan suara gemuruh, wajah Xiong Fan tiba-tiba berbab 1044 ayah sangat bijaksana. Xiong Zong sangat ketakutan hingga berteriak keras, dan hampir menghancurkan semuanya. Untungnya, Xiong Fan menutup mulutnya dan menekannya ke tanah terlebih dahulu. Ya Tuhan, meskipun dia telah menutup mulut putranya, Xiong Fan masih sangat takut hingga wajah tuanya menjadi pucat. Dia berjongkok di samping tungku alkimia dan menatapnya serta memperingatkannya dengan suara yang dalam. Kau akan mati. Pelankan suaramu, pelankan suaramu. Xiong Zong akhirnya bereaksi dan mengangguk kaget. Dia berbicara lagi seperti nyamuk. Ayah benar-benar tahu. Sebelum dia selesai bertanya, wajahnya ditampar. Pa, kau menggunakan pita suaramu untuk membuat ramuan. Bisakah kau berbicara lebih keras?
Kepalanya ditampar, dan wajah Xiongzong penuh dengan keluhan, dan dia bergumam pelan. Jika aku berbicara keras, aku akan dimarahi, dan jika aku berbicara pelan, aku akan dipukuli. Melihat putranya dianiaya, Xiong Fan untuk sementara waktu menyingkirkan kekuatannya. Putranya berbakat dan tampak luar biasa, tetapi sayangnya ia terlahir pemalu. Ditambah dengan tahun-tahun yang penuh kasih sayang, ia seperti bunga di rumah kaca, tidak mampu menahan angin dan hujan, dan tidak akan memiliki masa depan yang cerah. Ini adalah duri dalam hatinya. Kemunculan prajurit surgawi kali ini mungkin merupakan kesempatan untuk perubahan. Nada bicara Xiong Fan sedikit melunak, dan ia membisikkan kebenaran. Hei, nak, sejujurnya, ayahmu benar-benar mengetahui tentang prajurit surgawi. Selama kita mendapatkannya, kita akan dapat membuat orang melihat kita dengan mata baru. Xiongzong mengangkat matanya dan wajahnya bersinar. Dalam sekejap, itu menjadi sedikit redup, dan air mata mengalir di matanya. Tetapi Anda mengatakan hal yang sama ketika Anda meminta saya untuk belajar alkimia sebelumnya. Wajah tua Xiong Fan memerah, dan ia menyela dengan wajah tegas. Kali ini berbeda, itu prajurit surgawi. Selama kita bisa mendapatkannya, maka kita ayah dan anak masih perlu seperti ini sekarang. Seperti yang dia katakan, Xiong Fan sudah bersemangat. Putranya pengecut dan tidak memiliki masa depan yang cerah, dan dia, sebagai seorang ayah, tidak berbeda. Dia adalah seorang penatua dalam nama, tetapi dalam kenyataannya dia hanya melakukan pekerjaan sambilan. Dia adalah penatua yang paling tidak berguna dan biasanya dipandang rendah. Aku katakan kepadamu, selama kita mendapatkan prajurit surgawi, statusku akan meningkat di masa depan, dan kita tidak perlu melihat wajah siapapun di paviliun Dewa Bulan. Jika kita mengelolanya sedikit lebih banyak dan menumbuhkan beberapa orang kepercayaan. Pada saat itu, bahkan Master Paviliun Dewa Bulan harus memberiku sedikit wajah, dan kamu akan memiliki kekuatan dan pengaruh, dan bukan tidak mungkin bagimu untuk menjadi orang suci. Bukankah kamu selalu memikirkan King Yin Xianyun? Pada saat itu, statusmu akan sangat berubah, dan akan mudah bagimu untuk mendapatkan gadis kecil itu. Fantasi itu begitu dilebih-lebihkan sehingga menyentuh hati Xiongzong. Ketika dia mendongak lagi, mata Xiongzong berkilat. Benarkah? Sayangnya, dia terlahir pemalu, dan keraguan di wajahnya masih sulit dihilangkan. Tapi prajurit surgawi semuanya adalah harta karun, bagaimana bisa diperoleh dengan mudah? Ayah, apakah ayah terlalu memikirkannya? Hanya dengan kita berdua, apa yang bisa kita lakukan jika ada bahaya? Lupakan saja, meskipun kita tidak terlalu populer sekarang, setidaknya kita punya pijakan. Masalah ini terlalu berisiko. Xiong Fan tersenyum lebar, dan rasa percaya diri muncul di alisnya. Hehe, menurutmu siapa ayahmu? Aku sudah tahu bahwa prajurit surgawi adalah pedang ajaib. Pedang itu ada di tangan seorang pria bernama Yi Feng di Yunxing, dan tingkat kultivasi pria ini paling banyak tidak lebih dari pangkat surgawi. Yunxing adalah tempat yang tidak ditinggali siapapun. Orang suci adalah yang terbaik. Jika kita ayah dan anak pergi sendiri, kita pasti bisa berjalan menyamping. Perjalanan ini sangat mudah, dan bahkan harta seluruh Yunxing akan ada di ujung jari kita. Daging gemuk yang dikirim ke mulutmu ini, apakah kamu benar-benar rela menyerah? King Yin Xianyun, kamu tidak ingin menikah. Xiongzong terkejut sekaligus senang mendengar ini, dan cahaya di matanya menjadi lebih kuat. Ayah, apakah informasimu dapat dipercaya? Apakah benar-benar ada hal yang baik seperti itu? Xiong Fan membelai janggutnya dengan ringan, tampak seperti dia memegang kendali. Benar-benar dapat diandalkan. Ayah mendengar tentang ini. Bahkan Master Paviliun ingin merekrut anak itu sebagai penatua. Jika kamu ragu lebih lama lagi, prajurit surgawi akan diakuisisi oleh Paviliun Dewa Bulan. Kemudian King Yin Xianyun akan lebih dihargai. Kamu harus berpikir jernih tentang untung dan rugi. Mendengar ini, Xiongzong menggertakkan giginya dengan keras. Oke, dengarkan saja ayah. Mari kita bantu dia. Ayah dan anak itu langsung cocok, berganti pakaian sederhana, mengabaikan semua urusan sekte sesuai jadwal, dan diam-diam menyelinap keluar dari Pulau Peri. Menggunakan kultivasi orang suci tingkat tinggi yang kuat, dia melewati koridor kuno dalam sekejap. Menginjak Yunxing secara langsung dan menghirup udara yang berbeda, semuanya menjadi sedikit segar. Ayah dan anak itu menunjukkan senyum percaya diri untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Berdiri di atas awan dan memandang bumi. Xiong Fan penuh dengan kebanggaan, dan dia terkekeh dan berkomentar dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Di tempat yang sunyi seperti ini, ayahku dan aku adalah dewa sejati. Xiongzong juga menirunya, dengan satu tangan di belakang punggungnya dan mengangguk berulang kali. Ya, benar, ayah. Energi spiritual di tempat ini tipis, dan ada banyak celah di angkasa. Itu tidak sebaik Lansing kita. Sama sekali tidak ada tuan di planet yang tertutup seperti ini. Hehe, siapa yang mengira akan ada tentara surgawi di tempat ini? Kita benar-benar beruntung. Berkat kebijaksanaan ayah, kita bisa memiliki kesempatan seperti itu. Mendengar sanjungan putranya, Xiong Fan tersenyum dengan percaya diri.
Hahaha, tentu saja. Mulai hari ini, tidak akan ada saingan di depan kita. Dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak, ayah dan anak yang bersemangat itu saling menertawakan, sangat bahagia dan percaya diri, seolah-olah tanah di bawah kaki mereka semua adalah semut. Semuanya akan menyerah kepada mereka. Setelah berfantasi panjang, ayah dan anak itu melampiaskan semua keluhan yang telah mereka rasakan selama bertahun-tahun, perlahan-lahan meninggalkan penampilan mereka yang pemalu, dan kepercayaan diri mereka melonjak seperti air pasang. Mereka menunduk lama sekali. Belum lagi bertemu dengan seorang suci, mereka bahkan tidak menemukan banyak orang di alam Dao. Kepercayaan diri mereka hampir meledak, dan punggung mereka lebih tegak dari pohon pinus dan cemara. Mereka saling memandang dengan tenang, mata mereka penuh percaya diri, dan bahkan kesombongan mulai menyebar, seolah-olah mereka adalah orang-orang kuat dalam mimpi mereka. Xiongzong menghela nafas dengan segala macam emosi, dan sudah sedikit tidak sabar. Ayah, ayo kita cari prajurit surgawi dengan cepat, kita tidak bisa membiarkan paviliun Dewa Bulan maju, aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Xiong Fan mengangguk sambil tersenyum, matanya sedikit tenang. Tidak terburu-buru. Paviliun Dewa Bulan tidak akan pernah berpikir bahwa kita telah tiba di Yunxing terlebih dahulu. Di Yunxing, Yi Feng sudah menjadi pasukan tempur teratas, dan dia pasti memiliki reputasi. Ayo kita cari beberapa penduduk asli dengan kultivasi yang sedikit lebih kuat untuk menanyakannya, dan omong-omong, cari beberapa harta karun. Membunuh dua burung dengan satu batu adalah strategi terbaik. Rencananya matang dan mantap, dan mata Xiongzong penuh kekaguman. Ayah bijak. Setelah kesepakatan dibuat, mereka berdua membuka kekosongan dan menuju ke kejauhan. Sayangnya, kultivasi Yunxing secara keseluruhan terlalu buruk, dan sulit untuk bertemu dengan keberadaan yang layak di sepanjang jalan. Ayah dan anak itu terlalu malas untuk melihatnya. Yang mereka lihat hanyalah semut. Mereka bahkan hampir tidak dapat melihat orang suci pada hari kerja, jadi bagaimana mereka bisa mengenal Yi Feng, orang terkuat di Yunxing. Belum lagi mampu menunjukkan lokasi harta karun yang berharga. Baru setelah sebatang dupa kemudian ayah dan anak itu akhirnya menemukan sekelompok semut yang sedikit berbeda. Di tanah, sekelompok orang sedang membersihkan sisa-sisa besar, dan gerakannya menarik perhatian. Ayah dan anak itu menyebarkan indera spiritual mereka untuk melihat, dan tulang-tulang raksasa itu memancarkan roh jahat yang luar biasa, seolah-olah mereka semua adalah iblis di masa hidup mereka. Mereka melihatnya dengan penuh minat. Berada di udara selama beberapa saat, Xiongzong bertanya-tanya. Orang-orang ini benar-benar dapat mengumpulkan tubuh iblis, mereka cukup terlatih. Ada banyak iblis di alam orang suci. Meskipun mereka tidak berlevel tinggi, mereka tidak sebanding dengan manusia biasa. Pemandangan pengumpulan tubuh iblis bukanlah hal yang aneh, tetapi sangat aneh di Yunxing, yang membuat orang-orang terkejut. Xiong Fan tersenyum tipis, dengan kebijaksanaan yang melihat semuanya. Haha, bagaimana penduduk asli ini bisa membunuh begitu banyak iblis? Seperti yang diharapkan, iblis-iblis ini seharusnya dibunuh oleh King Yin Xianyun, dan mereka baru saja mengetahui kebocorannya. Xiongzong juga mengangguk setuju. Ayah dan anak itu berdiri di udara dengan tenang, dengan keyakinan di mata mereka bahwa mereka dapat melihat semuanya. Menatap bumi dengan jijik, Xiao Zhan, mengenakan jubah putih, melambaikan tangannya untuk memberi perintah dan meneriakkan sesuatu. Saudara-saudara, bekerjalah lebih keras, bahan-bahan anti-air ini tidak boleh disia-siakan. Bersihkan semuanya dan kirim kembali, dan kita akan mencarinya lebih dalam. Bahan anti-air, Xiong Fan dan Xiongzong bingung. Setelah memperhatikan selama beberapa saat, mereka masih tidak mengerti apa yang dilakukan orang-orang ini, tetapi ketika mereka melihat senjata yang dipegang oleh Xiao Zhan, sang pemimpin, mata Xiong Fan menunjukkan warna yang aneh. Belati di tangan pria itu tidak buruk, sepertinya itu adalah senjata yang luar biasa. Xiongzong juga mengangguk setuju, matanya yang besar penuh dengan keserakahan. Ayah benar, aku tidak tahu kualitas belati itu, tetapi bahkan bisa memotong tulang iblis. Benda itu setidaknya adalah senjata suci tingkat atas. Kita beruntung. Kita tidak menyangka akan mendapatkan sesuatu secepat ini. Perjalanan ini benar-benar tepat. Ayah dan anak itu saling memandang dengan tenang, dan hati mereka mulai gatal. Di Yunxing ini, mereka tak terkalahkan. Semua harta telah lama diidentifikasi sebagai milik mereka, dan keserakahan mereka telah sepenuhnya dilepaskan. Kekosongan telah dibersihkan dan mereka berdua secara pribadi melangkah ke tanah tandus. Melihat sekelompok semut bodoh dengan acuh tak acuh, kepercayaan diri di matanya hampir meledak. Xiongzong melangkah maju dengan tangan di belakang punggungnya, mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis. Kalian semut, cepat serahkan senjata kalian, kalau tidak aku akan melampiaskan amarahku, yang tidak akan sanggup kalian tanggung. Kata-kata yang mendominasi bergema, dan mata Xiongzong penuh percaya diri. Namun, sekelompok orang itu tidak banyak bereaksi, hanya saling memandang dengan bingung, saling menatap, tanpa rasa takut, seolah-olah mereka tidak pernah menganggapnya serius. Ketidaktahuan itu tidak kenal takut, ini benar adanya.
Xiongzong tidak marah, tetapi tersenyum lebih dalam, dan melirik semua orang, seolah-olah dia melihat semut yang bodoh. Di matanya, sudah ada rasa kasihan bagi yang kuat. Melihat mereka dengan tangan di belakang punggungnya, Xiongzong memancarkan aura yang menakutkan. Apakah kalian pernah merasakan rasa kematian? Bab 1045 Sup Ayam dari seorang ayah tua. Xiongzong meledak dengan kekuatan dan keyakinan. Puluhan orang mendongak dengan mata terbelalak, dan di matanya, mereka tampak ketakutan hingga konyol. Ini adalah pertama kalinya baginya untuk merasakan menjadi pria yang kuat. Itu benar-benar luar biasa, tetapi dia masih kurang pengalaman dan tidak memiliki banyak keyakinan untuk menenangkan situasi. Ketika dia ragu untuk bergerak, Xiong Fan tersenyum dan menyemangati. Nak, jangan takut. Di Yunsing, kamu dan aku seperti dewa. Jika kamu menyukai senjata ajaib apapun, pergilah dan ambil saja. Yang kuat dihormati dan itu adalah keadilan. Keyakinan Xiongzong meningkat pesat, dan kesombongan mulai meluap dari matanya. Jangan katakan bahwa aku tidak kenal ampun. Setelah 3 napas, jika kamu tidak meninggalkan senjata di tanganmu, kamu akan dikubur di sini bersama mayat-mayat iblis ini. Saat dia berkata, Xiongzong meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya dan menunjuk dengan tangan kanannya. 1. Xiaozan dan yang lainnya saling memandang selama beberapa napas, dan mereka semua menunjukkan ekspresi tak berdaya saat melihat orang bodoh itu. 2. Tidak ada yang menganggap serius pemuda di depan mereka, seolah-olah mereka telah melihat orang bodoh desa dan terlalu malas untuk peduli. Xiaozan melirik mereka tanpa berkata apa-apa dan memanggil semua orang. Oke, sibuklah, tidak ada yang perlu ditonton. Semua orang tertawa dan terus sibuk. Ketenangan singkat itu pecah, dan terjadilah pemandangan yang sibuk. Beberapa orang menyekop mayat iblis, dan beberapa membawa sisa-sisanya, semuanya dengan tatapan terfokus. Xiongzong tercengang, dan amarahnya tiba-tiba melonjak. 3. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan keras, masih mengabaikannya. Tiba-tiba, dia malu dan marah, dan merasa malu. Dia mengumpat dengan keras, dan niat membunuh mulai menyebar. Oke, kalian benar-benar segerombolan katak di dalam sumur, dan kalian tidak mengetahuinya saat kalian mati. Hari ini, aku akan memberi tahu kalian apa artinya ada dunia di luar dunia. Dia berteriak keras dan mengangkat tangannya untuk memberi telapak tangan penuh. Kekuatan mengerikan Taoisme terus menghilang, menyapu ke depan seperti gelombang, dan kekuatan orang suci itu tidak diragukan lagi terungkap. Gerakan itu akhirnya menarik perhatian Xiaozan. Yang aneh adalah tidak ada rasa takut seperti yang dibayangkan Xiongzong dan putranya. Mereka hanya mengangkat kepala dan mengerutkan kening dengan tidak sabar. Melihat gelombang mengerikan datang, Xiaozan melemparkan pukulan dengan kesal. Bang! Pukulan ringan, tetapi kekuatannya sekuat langit dan bumi. Semuanya seperti pohon mati dan kayu busuk. Kekuatan pukulan itu membuat dunia menjadi jelas. Semua penglihatan dan kekuatan aneh, serta ayah dan anak dengan keheranan di wajah mereka, tersapu ke cakrawala oleh angin kencang. Swoosh! Kedua sosok itu berubah menjadi meteor, dan Xiaozan menatap mereka tanpa berkata-kata dan bergumam. Aku benar-benar terkesan. Sampah macam apa ini? Mereka berani belajar merampok orang. Mereka dipukuli habis-habisan dalam satu pertemuan. Kultivasi mereka sangat mengerikan. Xiaozan benar-benar layak menjadi murid langsung. Orang-orang yang bekerja penuh dengan kekaguman, tetapi mereka mendesah dalam hati. Mereka telah lama terbiasa dengan berbagai kekuatan magis yang dahsyat di pulau itu. Mereka terus bekerja dengan serius setelah melihat sekilas, dan sama sekali tidak menganggap serius kedua bahan tertawaan itu. Swoosh! 2 meteor jatuh ke cakrawala, membentuk lengkungan yang menyedihkan. Meteor itu terbang sejauh setengah batang dupa sebelum jatuh ke pegunungan 10.000, mengguncang bumi dan menciptakan lubang yang dalam sedalam beberapa kaki. Bang! Dengan suara keras, burung-burung dan binatang buas terbang menjauh. Lubang besar di lembah dan hutan yang dalam menyebarkan asap dan debu. Setelah waktu yang tidak diketahui, kedua ayah dan anak itu merangkak keluar, tertutup debu. Mereka tidak peduli dengan ratapan, tetapi dalam keadaan ragu. Xiongzong memiliki 2 tali darah yang tergantung di hidungnya, wajahnya sepucat kertas, matanya gemetar, dan dia tampak seperti telah selamat dari bencana. Bagaimana ini mungkin? Terlalu menakutkan, pukulan itu benar-benar terlalu menakutkan. Pikirannya penuh dengan pukulan yang mengerikan tadi, dan gumamannya gemetar. Dia kehilangan kesadaran dan bahkan tidak bisa berdiri. Xiongzong ketakutan dan tanpa sadar berbalik. Baru kemudian dia menyadari bahwa ayahnya juga tertutup debu, hanya ada ekspresi ngeri di wajahnya. Pukulan yang mengerikan. Bahkan ayahnya pun ketakutan, yang cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya kultivasi orang itu. Seperti yang diharapkan, dia mungkin seorang master surgawi. Satu-satunya harapan runtuh dalam sekejap. Xiongzong tidak dapat mempercayainya. Dia menelan ludahnya dan bertanya dengan cemas, merasa frustrasi. Gurgel, ayah, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada master di Yunsing, hanya Yi Feng yang mungkin mendekati level surgawi? Bagaimana mungkin orang itu tadi memiliki kultivasi yang mengerikan? Xiong Fan ditanya seperti duri di tenggorokannya, dan wajahnya tampak sedikit jelek.
Kehilangan muka di depan putranya dan kalah karena kesalahan membuatnya lebih malu daripada apapun, tetapi Xiong Fan bukanlah orang biasa. Ketika dia menggulung rambut putihnya yang berserakan, ekspresinya menjadi lebih stabil. Wajahnya penuh dengan ketenangan yang terkumpul selama bertahun-tahun, yang lebih dari 1000 kali lebih baik daripada putranya. Sambil memancarkan kekuatan dan menendang debu di tubuhnya, dia berbicara dengan tenang. Perjalanan ini sedikit salah perhitungan, tetapi masih terkendali. Xiong Fan menatap dengan tidak sabar, dengan ekspresi curiga dan ragu-ragu. Ayah, kita berada dalam situasi ini, apakah kita masih terkendali? Atau haruskah kita kembali ke Lansing? Yunxing juga tidak terlihat lemah. Aku khawatir perjalanan ini tidak akan bagus. Semakin dia berbicara, semakin gugup dia, seperti burung yang ketakutan. Kita tiba-tiba bertemu dengan seorang guru seperti itu. Mungkin tidak mudah untuk mendapatkan prajurit surgawi. Apa yang harus kita lakukan jika kita bertemu dengan guru lain? Melihat putranya telah mengalami banyak kemunduran, kepercayaan dirinya sebelumnya lenyap begitu saja. Xiong Fan mengerutkan kening dan mengutuknya dengan keras dengan penyesalan. Bajingan, kamu hancur karena kemunduran kecil. Bagaimana kamu bisa mencapai hal-hal besar di masa depan? Seolah-olah dia tercengang oleh omelan ini, ketakutan Xiong Zong sedikit mereda, dan ada sedikit rasa malu dan enggan di wajahnya. Melihat bahwa kulitnya sedikit membaik, nada bicara Xiong Fan juga sangat melembut. Dia berbicara lagi, dengan tatapan serius. Nak, bukan karena ayah terlalu ketat, hanya saja kamu masih terlalu muda. Kamu harus tetap tenang dan berusaha keras untuk maju. Melihat putranya mengangguk pelan, Xiong Fan menganalisis dengan serius. Perjalanan ini memang sedikit salah perhitungan. Sepertinya ada lebih dari satu master di Yunxing. Aku pikir King Yin Xianyun sangat ingin membunuh iblis dan tidak menemukan keberadaan lain. Namun, Yunxing telah ditutup selama 100.000 tahun. Tidak mungkin ada terlalu banyak master. Hanya ada satu atau dua yang mendekati level surga. Kita memang tidak beruntung. Kita bertemu dengan kekuatan tempur teratas Yunxing begitu kita tiba. Tapi aku percaya bahwa setelah semua masa sulit akan datang masa baik. Semuanya akan berjalan lancar mulai sekarang. Nak, kamu harus ingat bahwa mereka yang mencapai hal-hal besar harus gigih. Xiong Zong mendengarkan dengan malu di matanya dan perlahan-lahan mendapatkan kepercayaan diri. Anakku telah belajar dari kesalahannya. Setelah mendengar analisis ayahnya, Xiong Zong menyadari kekurangan dalam penglihatan dan pikirannya. Memikirkan sosok King Yin Xianyun yang cantik, dia diam-diam bertekad untuk terus maju. Bahkan jika mengalami kemunduran, semangat juangnya tidak akan berkurang, tetapi malah bertambah. Xiong Zong diam-diam menyeka darahnya, meminum beberapa pil untuk mengatur napasnya, dan bertanya dengan tenang. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat putranya sudah tenang kembali, Xiong Fan menunjukkan senyum yang bisa diajar. Tidak usah terburu-buru. Mari kita sembuhkan luka kita dulu, baru kemudian mencari tahu keberadaan Bao Chai dan Yi Feng. Kita sudah bertemu dengan orang terkuat di Yunxing, yang dianggap membawa sial, tetapi tidak mungkin kita bertemu dengan orang kuat lainnya, kan? Semuanya punya dua sisi. Kali ini, kegagalan juga merupakan berkah yang besar. Kita sudah bertemu dengan orang terkuat di pagi hari, dan kita bisa menghindari keunggulannya di masa mendatang. Kecuali orang tadi, semua makhluk di Yunxing adalah semut, dan kita masih bisa merajalela. Xiong Zong diberi semangkuk sup ayam untuk jiwanya, dan tidak ada rasa takut atau ragu. Segera dia berseri-seri, dan matanya penuh percaya diri. Dia berdiri dan memberi hormat kepada ayahnya. Ayah, Anda sangat berwawasan. Saya telah mendapat banyak manfaat dari nasihat Anda. Saya akan mengingatnya selama sisa hidup saya. Ayah dan anak itu saling tersenyum. Mereka sudah menantikan masa depan dan segera mulai mengatur pernapasan mereka dan menyembuhkan luka-luka mereka. Dengan berkah dari obat suci Paviliun Dewa Bulan, luka-luka ayah dan anak itu sembuh banyak hanya dalam waktu setengah hari. Mereka bangga dan penuh kekuatan. Ketika mereka membuka mata lagi, mereka lebih percaya diri. Tepat saat mereka hendak pergi, sebuah kapal terbang melintas di langit, seperti kilatan cahaya, dan riak-riak di angkasa bergema. Itu sangat mempesona sehingga menarik perhatian orang-orang pada pandangan pertama. Xiong Zong kagum dan mendongak dengan rakus. Perahu terbang ini memiliki kecepatan yang luar biasa dan juga dapat membuka kekosongan. Meskipun mungkin sedikit lebih rendah dari koleksi Paviliun Dewa Bulan, itu lebih baik daripada perahu suci umum di Lansing. Itu benar-benar hal yang baik. Xiong Fan membelai janggutnya dan terkekeh, dengan keyakinan muncul dari matanya. Nak, apakah kamu ingat apa yang dikatakan ayahmu? Seperti kata pepatah, saat-saat baik datang setelah masa-masa buruk. Orang-orang kuno tidak menipu kita. Keberuntungan kita telah datang. Ayo, ambil perahu terbang ini dan tambahkan beberapa fondasi untuk ayah dan anak kita. Ayah dan anak itu saling tersenyum dan segera membersihkan kekosongan. Suara itu menghilang dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di awan. Ayah dan anak itu, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, menghalangi perahu terbang itu, melihat ke bawah dengan tangan di belakang punggung mereka, penuh dengan mata yang mendominasi.
Serahkan perahu terbang itu, atau kamu akan mati. Di atas perahu terbang, Fang Zhou sedang memeriksa gambar desain baru, dan dia terganggu oleh kebisingan itu dan mendongak.